Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Piranti interaktif. Ya, sebelumnya kami untuk memperkenalkan diri kami dua masing-masing. Dari pertama, saya sendiri Ilham Rizkianto dengan NIM 17214941125. Ya, bisa dilanjutkan sama yang lain. Saya Muhammad Ali Rizky Rahmani dengan NIM 18214999285. Saya Ilham Ramadan dengan NIM 18214802331. Saya Imam Darmawan dengan NIM 18214999201. Saya Muhammad Adi Aliano dengan NIM 20124315994. Saya Huda Rahmatullah dengan NIM 2033431669. Saya Miftah Bedowi Hakim dengan NIM 20124316676. Ya, saya mau menjelaskan piranti input. Piranti input berhubungan dengan proses rekaman dan pemasukan data ke dalam sistem komputer dan memberi perintah ke komputer. Agar dapat berinteraksi dengan sistem komputer secara efektif, pengguna harus mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan cara yang dapat dimengerti komputer. Mengendalikan suatu kejadian dalam sistem adalah dengan membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan aman, efektif, efisien, dan jika mungkin menyenangkan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis keyboard. Yang pertama keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard alfabetik, keyboard chord. Keyboard QWERTY. Tata letak ini ditemukan oleh Scholz, Glidden, dan Soule pada tahun 1878 dan kemudian menjadi standar mesin ketik komersial pada tahun 1905. Keyboard QWERTY didesain sedemikian rupa sehingga key yang paling sering ditekan terpisah letaknya sejauh mungkin, sehingga bisa meminimalkan kemacetan pada saat mengetik. Secara ergonomi, keyboard telah dirancang untuk mengurangi ketegangan otot jari. Selanjutnya ada keyboard Dvorak. Nah, keyboard Dvorak ini ada dari tahun 1932, di mana susunan hurufnya disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan dibebani lebih banyak pekerjaan dibanding dengan tangan kiri. Selain itu, tata letak Dvorak dirancang agar 70% dari ketukan jatuh pada home row, sehingga bisa mengurangi kelelahan karena pengetikan atau lebih ergonomik. Sejumlah percobaan menunjukkan bahwa tata letak Dvorak lebih efisien 10-15% dibanding dengan tata letak QWERTY. Selanjutnya ada keyboard alfabetik. Nah, tombol-tombol pada papan ketik dengan tata letak alfabetik disusun persis seperti pada tata letak QWERTY maupun Dvorak. Susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Biasanya banyak ditemui pada mainan anak-anak sehingga anak-anak dapat diajar mengenal huruf alfabet. Nah, keyboard ini digunakan untuk negara-negara yang menggunakan alfabet berbeda dengan alfabetik yang ada, misal Arab, Cina, dan Rusia. Selanjutnya ada keyboard chord. Nah, keyboard chord ini dibutuhkan training untuk bisa memakai keyboard tersebut. Tapi bisa mencapai 300 WPM. Dengan keyboard chord ini, seseorang dapat menekan suatu tombol atau kombinasi tombol untuk menghasilkan suatu kata atau suku kata. Hal ini sangat cocok untuk mereka yang harus mencatat ucapan seseorang, misalnya pada proses pengadilan. Salah satu jenis tata letak keyboard chord ini adalah tata letak Palant type. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan yang lain. Piranti output. Piranti output menghasilkan informasi untuk manusia sehingga bisa dibaca, dilihat, didengar, dan dipahami. Peralatan output ini sangat penting karena akan memberikan informasi secara langsung ke pengguna.
Yang pertama ada monitor. Monitor merupakan peralatan output pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan grafis gambar sehingga informasi dapat diterima oleh manusia. Yang kedua ada LCD proyektor. LCD proyektor. Perangkat keras ini merupakan sejenis alat optik berfungsi untuk menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Ada beberapa jenis proyektor, yaitu proyektor LCD, proyektor film, slide, dan lain sebagainya. Perangkat output satu ini mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya, dan display, lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Yang kedua ada printer. Printer adalah sebuah perangkat keras output yang terhubung pada komputer untuk menampilkan sebuah dokumen dalam bentuk cetakan yang berupa teks maupun gambar atau grafis pada sebuah kertas, plastik, atau kain, dan lain-lain sejenisnya dengan istilah resolusi yang disebut DPI atau dot per inch. Oke, sekarang piranti penunjuk atau pengambil. Piranti penunjuk atau pengambil adalah piranti interaktif yang digunakan untuk menunjuk atau menempatkan kursor pada suatu posisi di layar tampilan dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Yang pertama itu ada mouse. Mouse merupakan salah satu piranti interaktif yang paling banyak dipakai. Mouse juga digunakan untuk menempatkan kursor pada posisi tertentu di layar, mengaktifkan menu, dan untuk menggambar. Pergerakan mouse di layar ditentukan dengan pergerakan mouse di mousepad. Mouse tersedia dalam bentuk mekanis maupun optis. Yang kedua ada joystick. Joystick merupakan piranti penunjuk tidak langsung. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas atau tekanan tuas. Dalam pengoperasiannya, joystick tidak memerlukan tempat yang luas. Kelemahan joystick adalah kurang akurat dibandingkan dengan mouse. Joystick banyak dipakai pada aplikasi game. Yang ketiga ada trackball. Prinsip kerjanya sama dengan mouse, tapi berbeda dengan cara penggunaannya. Karena di situ ada ball-nya ya. Yang keempat ada pointing stick. Prinsip kerjanya sama dengan mouse dan cara penggunaannya sama dengan trackball. Yang ke berapa nih? Lupa. Ada touchpad. Umumnya terdapat pada laptop ya. Ini touchpad layar ya. Yang ke sekian ada touchscreen. Umumnya terdapat pada smartphone atau juga tablet. Selanjutnya ada grafik tablet, piranti pengambil data dalam bentuk sederetan koordinat X dan Y, yang menentukan gerakan pena pada media digitasi. Yang berikutnya ada light pen, sistem kerjanya memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan dan pada saat lokasi tempat pena menyala. Lanjut, pengambilan gambar terformat. Selanjutnya, pengambilan gambar terformat. Pengambilan terformat adalah di mana bentuk atau format hurufnya sudah ditentukan, sehingga membantu piranti dalam menerima masukan dan mengubah ke bentuk digital. Yang termasuk dalam kategori piranti ini antara lain barcode reader. Barcode adalah pola garis-garis hitam putih yang umum dijumpai pada barang-barang yang dijual di toko-toko swalayan untuk mempercepat proses memasukkan data transaksi penjualan. Yang kedua ada magnetic ink character recognition atau MCR, digunakan untuk membaca karakter-karakter khusus MCR yang dicetak dengan tinta khusus. Tinta ini kemudian dimagnetisasi oleh piranti MICR sehingga informasi magnetiknya dapat dibaca dan diterjemahkan menjadi sinyal digital. Selanjutnya ada optical mark recognition atau OMR, adalah piranti yang dapat membaca blok tulisan pensil dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh komputer. Piranti ini membaca masukan dengan bantuan refleksi optis dengan mengenali ketebalan tulisan. Selanjutnya ada optical character recognition, OCR. Adalah piranti yang dapat membaca teks dan mengonversikannya ke dalam kode digital yang nantinya diproses oleh komputer. Piranti yang dapat membantu menerjemahkan teks membantu orang yang tak dapat membaca dengan mengubah teks menjadi suara. Selanjutnya ada Quick Response Code. Kode QR adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi.
QR merupakan singkatan dari Quick Response atau respon cepat, yang sesuai dengan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respon yang cepat pula. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada pengambilan gambar chapter format. Pada perkembangan selanjutnya diperlukan pengambilan citra atau gambar yang belum memiliki format baku untuk kemudian diambil data digitalnya. Pertama ada image scanner, dikenal dengan sebutan scanner, merupakan piranti yang dapat mengambil memasukkan data gambar, foto, juga tulisan tangan. Yang kedua ada kamera digital. Sebuah kamera dapat dianggap sebagai sebuah piranti yang dapat mengubah sebuah citra optis ke sebuah replika film atau elektronis. Yang ketiga ada pembaca retina mata, berfungsi untuk membaca retina mata seseorang dan menghasilkan suatu identitas retina mata. Selanjutnya ada pembaca sidik jari. Pembaca sidik jari atau fingerprint reader adalah piranti yang digunakan untuk membaca sidik jari seseorang. Selanjutnya ada teman saya. Selanjutnya adalah gerakan. Jadi peranti masukan ini digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan manusia. Dan peranti ini biasanya banyak dimanfaatkan pada teknologi VR atau virtual reality. Nah, di peranti ini ada yang pertama itu ada glove. Ini piranti masukan yang dapat menangkap gerak tangan dan mengirimkan informasi gerakan ke sistem virtual reality. Lalu ada headset. Ini peranti masukan yang dapat menangkap gerakan kepala, dan peranti inilah yang dapat memberikan penglihatan lingkungan semua kepada pemakai. Selanjutnya ada walker. Walker itu peranti masukan yang dapat menangkap gerakan kaki, dan peranti ini juga dapat memberikan pengalaman berjalan secara nyata kepada pemakai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, ada layar tampilan. Yang pertama ada pengingat digital atau frame buffer. Citra yang ditampilkan ke layar disimpan sebagai matriks nilai elemennya, menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan. Yang kedua ada pengendali tampilan atau display controller, berfungsi untuk melewatkan isi pengingat digital dan mengolahnya untuk ditampilkan ke layar. Ada gambar monitor, tabung sinar katod atau bahasa Inggrisnya cathode ray tube atau CRT, ditemukan oleh Carl Ferdinand Braun. Merupakan sebuah tabung penampilan yang banyak digunakan dalam layar komputer, monitor video, televisi, dan osiloskop. CRT dikembangkan dari hasil kerja Philo Farnsworth yang dipakai dalam seluruh pesawat televisi sampai akhir abad 20. Merupakan dasar perkembangan dari layar plasma, LCD, dan bentuk teknologi TV lainnya. Tipe layar tampilan yang pertama Direct Drive Monochrome Monitor. Tipe layar tampilan ini biasanya digunakan untuk adapter dari jenis MDA dan EGA. Layar tampilan jenis ini hanya menyajikan warna latar depan, foreground, dan warna latar belakang atau background. Ada juga tipe Composite Monochrome Monitor. Tipe layar ini digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Tipe layar ini hanya bisa menyajikan sebuah warna latar depan dan hanya dapat digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Saat ini, layar dengan tipe ini sudah jarang ditemui karena resolusi dan jumlah yang dapat ditampilkannya memang tidak banyak. Ada juga Composite Color Monitor. Tipe layar ini dapat menghasilkan teks dan grafik berwarna atau color. Meskipun demikian, tipe layar ini mempunyai resolusi yang jelek sehingga gambar yang dihasilkan tidak bagus. Tipe layar ini harus digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA juga. Ada juga Red Green Blue Monitor atau RGB Monitor. Tipe layar ini dikenal dengan sebutan RGB Monitor ya. Tipe layar RGB lebih baik dibandingkan dengan Composite Color Monitor karena layar tampilan ini memproses isyarat warna merah, hijau, dan biru secara terpisah. Dengan demikian, teks dan grafik yang dihasilkan juga lebih halus. Dan ada Variable Frequency Monitor. Adapter tampilan yang berbeda seringkali membangkitkan isyarat yang berbeda pula, sehingga ada beberapa layar tampilan yang tidak bisa dipasang dengan adapter tertentu.
Layar tampilan ini memungkinkan kita untuk menggunakan adapter tampilan yang berbeda, sehingga apabila ada teknologi adapter penampilan yang lebih baru, kita tidak perlu membeli layar tampilan yang baru pula. Oke, kembali ke moderator. Harus aktif ya, silakan. Topik 3 lanjutkan. Bang Ilham Rizkyanto. Oke. Sekian dari kami itu presentasi dari kelompok 3 yang membawakan materi pertemuan kelima. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjutkan kelompok 3 gimana? Yang mau bertanya? Slide-nya ditampilkan aja dari Ya. awal sampai akhir pelan-pelan. Ya. Ada yang mau bertanya? Oke, sekarang dibuka sesi pertanyaan ya. Bagi siapa yang pengen nanya, silakan bertanya. Ya, bertanya. Dan kelompok 3 dicatat juga ya buat hasil nanti kalian presentasi. Oke, masih ada waktu 3 menit lagi buat sesi pertanyaan. Ya, kelompok 3 silakan untuk tutup aja. Oke, kita tutup presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Ilham Rizkyanto mewakili kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.